saya Tiffany Irfan, NIM 19234099. Saya dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview 16 materi dari mata kuliah Manajemen Pengetahuan. Jangan lupa nonton. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu ada konsep data, informasi, pengetahuan, dan manajemen pengetahuan. Data adalah sekumpulan fakta yang berupa simbol, angka, tulisan yang diperoleh dari pengamatan pada suatu objek tanpa konteks dan bersifat objektif. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan diolah sedemikian rupa sehingga memiliki arti. Pengetahuan sendiri adalah campuran dari pengalaman, nilai informasi, dan wawancara yang menjadi kerangka untuk memahami pengalaman dan informasi baru. Informasi memiliki 3 makna, yaitu informasi sebagai suatu proses, informasi sebagai pengetahuan, dan informasi sebagai suatu benda yang nyata. Informasi memiliki 10 nilai. Yang pertama, accessibility, yang kedua luas dan kelengkapan, yang ketiga ketelitian, yang keempat kecocokan, yang kelima ketepatan waktu, yang keenam keluasan, yang ketujuh kejelasan, yang kedelapan dapat diukur, yang kesembilan tidak ada prasangka, dan yang kesepuluh dapat dibuktikan. Selanjutnya ada beberapa jenis informasi. Yang pertama, informasi sebagai kegiatan politik, informasi sebagai kegiatan pemerintah, informasi sebagai kegiatan sosial, informasi sebagai kegiatan militer, informasi untuk dunia usaha, informasi untuk penelitian, untuk pengajar, untuk mahasiswa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada 5 karakteristik informasi. Yang pertama, ada luas informasi. Yang kedua, kepadatan informasi. Yang ketiga, frekuensi informasi. Yang keempat, ada sumber informasi. Dan yang kelima, ada waktu informasi. Next, materi yang kedua yaitu sistem manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan atau yang bisa disebut dengan knowledge management adalah teknik untuk mengelola pengetahuan dalam organisasi, untuk menciptakan nilai, dan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Ada 4 tujuan manajemen pengetahuan atau knowledge management. Yang pertama, untuk menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, meningkatkan aset pengetahuan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan beradaptasi. Dan yang keempat, untuk meningkatkan produktivitas. Baiklah, selanjutnya pentingnya manajemen pengetahuan atau knowledge management. Knowledge management sangatlah penting karena implementasinya memberikan manfaat kepada bidang operasi dan pelayanan serta meningkatkan kompetensi personal, memelihara ketersediaan pengetahuan, inovasi, dan pengembangan produk. Next, materi yang ketiga yaitu siklus manajemen pengetahuan. Siklus manajemen pengetahuan adalah sebuah fase yang menjelaskan cara penangkapan, penciptaan, kodifikasi, penyebarluasan, pengaksesan aplikasi, dan penggunaan kembali pengetahuan yang ada di dalam sebuah organisasi. Siklus manajemen pengetahuan yang dikemukakan oleh Bukowitz dan William ada 7, yaitu get, use, learn, contribute, assess, build, dan devise. Next, materi yang keempat yaitu model manajemen pengetahuan. Model manajemen pengetahuan yang dikemukakan oleh Nonaka dan Tekauchi yaitu model spiral pengetahuan. Model spiral pengetahuan ini memiliki 4 proses. Yang pertama, tacit ke tacit, yaitu proses sosialisasi. Dan kedua, tacit ke eksplisit, yaitu proses eksternalisasi. Yang ketiga, ada eksplisit ke eksplisit, yaitu proses kombinasi. Dan yang terakhir, ada eksplisit ke tacit, yaitu proses internalisasi. Next, materi yang kelima yaitu penangkapan dan kodifikasi pengetahuan. Yang pertama, penangkapan pengetahuan. Penangkapan pengetahuan adalah menangkap atau mengekstrak pengalaman atau kepakaran individual dalam sebuah organisasi dan membuatnya tersedia bagi yang membutuhkan. Yang kedua, kodifikasi pengetahuan. Kodifikasi pengetahuan adalah himpunan ilmu pengetahuan yang dikelola dan tersusun menjadi satu secara terstruktur. Jadi, kodifikasi berarti mengkonversi pengetahuan tacit menjadi pengetahuan eksplisit dalam bentuk yang dapat digunakan oleh seluruh anggota organisasi. Selanjutnya, ada 3 teknik kodifikasi. Yang pertama, cognitive maps atau peta kognitif. Yang kedua, decision tree, yaitu pohon keputusan. Dan yang ketiga, ada knowledge taxonomies atau taksonomi pengetahuan.
Next, materi yang keenam yaitu ada sharing pengetahuan. Sharing pengetahuan adalah metode atau langkah dalam siklus manajemen pengetahuan yang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada anggota suatu kelompok, organisasi, atau instansi untuk berbagi pengetahuan yang mereka miliki dan dibagikan pula kepada orang lain. Next, materi yang ketujuh yaitu penerapan pengetahuan. Penerapan pengetahuan ditujukan untuk mempermudah proses penciptaan, pengumpulan, penyimpanan, dan berbagi pengetahuan, menutup kesenjangan antar karyawan, serta meningkatkan kemampuan organisasi dan kemampuan intelektual. Next, materi yang ke-8 yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sebuah sistem bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Next, materi ke-9 yaitu perangkat manajemen pengetahuan. Perangkat manajemen pengetahuan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perangkat penangkapan dan penciptaan pengetahuan. Yang pertama, perangkat penciptaan konten. Yang kedua, data mining dan penemuan pengetahuan. Yang ketiga, blog. Dan yang keempat, perangkat pengelolaan konten. Yang kedua yaitu perangkat berbagi dan penyebar luasan pengetahuan. Yang pertama ada groupware dan kolaborasi, yang kedua wikis, yang ketiga teknologi jaringan, dan yang ketiga ada perangkat akuisisi dan aplikasi pengetahuan, yaitu sistem e-learning. Next, materi yang ke-10 yaitu implementasi manajemen pengetahuan perorangan. Sebelumnya, pengertian implementasi adalah suatu tindakan atau rencana yang sudah dirancang dan disusun secara rinci. Baiklah, manajemen pengetahuan perorangan adalah bagaimana cara mengelola pengetahuan perorangan, yaitu pada saat kita belajar sesuatu yang baru dan mencari informasi yang kita butuhkan. Contohnya seperti pengalaman hidup kita sendiri, atau kebiasaan, warisan budaya yang dibentuk dari keluarganya sendiri atau pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Next, materi yang ke-11 yaitu implementasi manajemen pengetahuan dalam organisasi. Manajemen pengetahuan organisasi menurut Konferensi Manajemen Eropa, American Productivity dan Quality Center, yaitu dapat dilihat secara operasional dan secara strategi. Knowledge management secara operasional yaitu aktivitas organisasi yang berfokus pada usaha untuk mengembangkan dan memanfaatkan pengetahuan dalam sebuah organisasi. Sedangkan knowledge management secara strategi yaitu langkah untuk memantapkan usaha dari setiap perorangan dan organisasi agar menjadi sebuah organisasi yang berbasis pengetahuan. Next, materi yang ke-12 yaitu strategi manajemen pengetahuan. Menurut Hansen dan Tyree tahun 1999 ada 2 strategi manajemen pengetahuan. Yang pertama, strategi kodifikasi, dan yang kedua, strategi personalisasi. Yang ke-13 yaitu evaluasi manajemen pengetahuan. Proses mengumpulkan informasi mengenai objek evaluasi dan menilai objek evaluasi dengan membandingkannya pada standar evaluasi yang digunakan untuk menilai apakah program, proyek, atau kebijakan yang disusun telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Evaluasi manajemen pengetahuan dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama people, yang kedua teknologi, dan yang ketiga proses. Tujuan diadakannya evaluasi manajemen pengetahuan adalah untuk mengukur hasil kerja atau kegiatan pelaksanaan program terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Next, materi ke-14 yaitu implementasi sistem manajemen pengetahuan di berbagai bidang, khususnya perpustakaan. Penerapan aktivitas sistem manajemen pengetahuan di berbagai bidang, khususnya di perpustakaan, pada knowledge management adalah suatu penciptaan pengetahuan kegiatan di perpustakaan, seperti pemilihan suatu bahan pustaka yang akan dijadikan koleksi. Yang kedua, survei kebutuhan penggunaan user yang dilakukan untuk memahami informasi yang diharapkan oleh pengguna. Ada beberapa faktor penting dalam implementasi manajemen pengetahuan. Yang pertama, manusia, kedua, pemimpin, ketiga, organisasi, keempat, teknologi, 5, belajar. Materi yang ke-15 yaitu konsep dasar masyarakat informasi, proses terbentuknya masyarakat informasi, serta kaitannya dengan industri 4.0. Masyarakat informasi atau information society adalah masyarakat yang melakukan kegiatan distribusi, pengguna, dan manipulasi informasi dalam aktivitas ekonomi, politik, dan budaya secara signifikan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan kompetitif secara internasional melalui pengguna teknologi informasi dengan cara kreatif dan produktif. Masyarakat tersebut menggunakan teknologi yang sama
untuk berbagai kegiatan pribadi, sosial, pendidikan, bisnis, bahkan untuk mengisi waktu luang. Teknologi tersebut mempunyai kemampuan untuk mengirim, menerima, dan pertukaran data digital secara cepat. Manusia modern tak bisa lepas dari teknologi informasi dalam melakukan aktivitas sehari-hari melalui mailing list, email, serta berinteraksi dengan komunitas dunia maya.